Shalom, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Mama, kakak adik, pemirsa yang berbahagia. Pada hari ini kami, komunitas Umat Bakri Peduli Pendidikan, hadir di Kelurahan Adang, tepatnya di Adang Doe, dan tepatnya lagi di persawahan atau perkebunan milik Bapak Charles Setmol. Dan tetap ikuti kami dengan menonton dan menekan tanda subscribe, tanda lonceng, tanda like, dan juga berikan komentar untuk membangun komunitas ini. Ya, shalom Nimang. Shalom. Kami dari komunitas Umat Bakri menyampaikan terima kasih banyak buat momen yang indah, momen yang luar biasa. Pada siang hari ini bisa berikan kesempatan buat kami berdiskusi, bershare, berbagi untuk Nimang Charles Setmol, seorang petani, juga seorang ayah, seorang bapak yang bergeliat berkecimpung di bidang pertanian. Karena itu kami komunitas Umat Bakri ingin mengetahui yang pertama, sudah berapa lama Nimang menjadi seorang petani untuk mengurus ini, ada sayur-sayur dan juga ada jagung dan sebagainya. Silakan. Ya baik, terima kasih banyak. Sudah sampai di sini, inilah lokasi pertanian saya. Ya. Saya berkecimpung di bidang pertanian ini sejak tahun 2008. Wih, luar biasa. Tahun 2008 itu mulai bertani. Iya. Fokus pertanian saya dia di tahun 2010. Itu sudah fokus. Iya. Nah, dalam perjalanan pertanian yang sudah saya lakukan, sudah saya rasakan sampai saat ini sangat membantu sekali kebutuhan, dan juga sangat membantu keluarga, sangat membantu dan mengongkos anak, dan juga sangat membantu saya untuk membuat rumah dan lain-lain. Ada banyak hal, Jadi pertanian saya walaupun tidak memadai, mulai dari cara bercocok tanam dan lain-lain, tetapi dari sedikit inilah yang membantu saya untuk membiayai kehidupan. Nah, perjalanan pertanian saya di tahun 2010 saya mulai bertaninya itu, saya fokus pertanian saya di sayur dan juga ketimun. Dua hal ini yang saya fokus. Karena perputaran, kenapa sehingga saya ambil sayur dan ketimun? Karena sayur ini dia hitungnya, kita cara untuk perhitungan ekonomi, dia sangat cepat dan menghasilkan uang yang lebih cepat dan lebih banyak. Sedangkan untuk ketimun dia hitung-hitung 3 bulan, hampir 3 bulan baru menghasilkan uang. Jadi ada tahapan, jadi satu lebih cepat, satunya lambat. Jadi saling membantu. Nah, dua hal ini yang saya lakukan mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Luar biasa. Nimang sudah mengelola sayur dan juga ketimun sebagai fokus Nimang dalam bidang pertanian untuk menghasilkan uang dan sudah membantu keluarga. Kemudian kita tahu bahwa namanya usaha perkebunan pertanian berhubungan dengan tanaman itu membutuhkan air. Bagaimana Nimang mengelola pertanian melalui sayur dan ketimun ini dengan kebutuhan air yang ada? Karena itu kami butuh informasi bagaimana mendapatkan air dan menyiram tanaman ini supaya mendapatkan hasil. Silakan. Ya, sebelum saya menjelaskan bagaimana pemanfaatan air atau pembagian air, saya harus jelaskan tambahan bahwa sejak tahun 2010 sampai tahun 2000 sampai sekarang, banyak pertanian di Kelurahan Adang, khususnya di Seidon. Di Kelurahan Adang di lingkungan 1 di Seidon itu kan pertanian lahan basah. Nah, yang sangat membutuhkan benih-benih hortikultura. Di mana kami pertanian yang ada di lingkungan 1 dengan masing-masing bidang-bidang yang ada itu membutuhkan banyak dan jenis tanaman yang berbeda. Nah, dari jenis dan tanaman itu pertanian kami khususnya di lingkungan 1 di Seidon, Kelurahan Adang, nah membutuhkan traktor dan lain-lain.
Nah justru itu dalam jenjang tahun berjalan ada sumbangan-sumbangan yang masuk melalui kelompok-kelompok tani. Nah dari pertanian, dinas pertanian memberikan sumbangan, ada traktor, nah pengadaan traktor untuk kami, dan itu kami manfaatkan sampai sekarang. Jadi kami spotnya ke dinas pertanian. Semoga sumbangan-sumbangan seperti ini kalau bisa itu diadakan terus, karena perkembangan zaman sekarang bukan traktor besar yang kami butuhkan, tetapi bagaimana traktor ataupun cara alat-alat pertanian yang lainnya yang kami butuhkan untuk bisa menanam padi, alat untuk menanam padi atau alat kultivator yang untuk mengangkat bedeng itu kami butuhkan. Nah di lingkungan satu ini saya sebagai petani muda, saya melihat kejenuhan pertanian itu terletaknya di sini. Karena kurangnya alat. Iya, alatnya kurang memadai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai cara pembagian blok air. Blok air ini saya kemarin tahun 2021 saya dipilih, masyarakat memilih saya sebagai ketua P3A. Nah, ketua P3A itu kan perkumpulan petani pemakai air. Nah, saya sebagai dia punya ketua, dan saya mengatur bagaimana cara pemanfaatan air yang ada. Karena di lingkungan satu di Kelurahan Adang ini debit air kami sangat kecil. Nah, yang masyarakat membutuhkan adalah bagaimana untuk debit air yang kecil ini kita kasih besar. Waktu tahun 2021 ketika saya memilih, ada satu kegiatan yang saya lakukan, yaitu kegiatan pembersihan air das. Jadi waktu tutupan air itu kami buat, ada resapan air yang keluar di kali, kami tutup, dan itu kami lakukan sampai sekarang. Nah ketika ada banjir itu terbuka lagi. Nah yang kami butuhkan adalah bagaimana air yang kecil nanti di bulan Agustus sampai Oktober itu kami mengalami kekeringan. Bukan kekeringan, tapi debit airnya menurun. Jadi kami sebagai masyarakat untuk perdebatan tentang air itu ada. Kami bicara tentang air atau kami debat tentang air ada dari setiap blok. Nah ini yang menjadi dilema buat kami petani di sini. Jadi kalau bisa dari dinas pertanian, dari dinas PU bisa melihat bendungan kami. Karena debit air semakin kecil, jadi pertanian lahan-lahan ada banyak lahan yang tidak tersentuh. Banyak lahan. Nanti bapak tolong lihat, tolong cek bagaimana airnya sudah masuk atau belum. Tahun 2021 bulan Oktober kami ditugaskan P3A untuk melakukan penambahan irigasi untuk ke lahan-lahan yang tidak tersentuh air. Tapi masalahnya debit airnya kecil. Itu menjadi kendala kami. Jadi ini kalau bisa ketika saya di mediasi ini untuk menjadi bahan evaluasi untuk siapa saja yang melihat menonton, ini menjadi bahan pertimbangan bahwa masyarakat di Kelurahan Adang khususnya di lingkungan satu ada mengalami hal ini. Beda dengan daerah-daerah lain yang airnya cukup banyak atau melimpah. Terima kasih, luar biasa. Jadi menjadi pergumulan para petani di Seidon lingkungan satu berkaitan dengan bagaimana pengelolaan perkebunan, pengelolaan pertanian. Salah satu yang tadi Bapak Ca angkat ialah kebutuhan alat untuk membantu memperlancar proses mulai dari pengembungan tanah sampai kepada panen. Kemudian memang merupakan kebutuhan inti daripada tanaman adalah air. Manusia membutuhkan air, tanaman membutuhkan air. Memang jumlah debit air di lingkungan satu memang sangat kecil sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk mencari solusi bagaimana meningkatkan debit air melalui tenaga ahli ataupun alat-alat yang bisa, kalau perlu adakan sumur bor. Di lingkungan satu ini dibuat sumur bor untuk menambah jumlah debit air sehingga penghasilan atau hasil atau panennya akan lebih besar dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan
sayur dan sebagainya akan terpenuhi di bagian pertanian. Kemudian kami latar belakang komunitas Rumah Bakti adalah guru dan juga pendidikan. Kami juga ingin tahu bahwa visi hidup dari seorang petani termasuk Bapak Cha adalah juga untuk kebutuhan keluarga. Salah satunya pendidikan anak. Karena itu kami butuh bagaimana proses hasil dari perkebunan ini membiayai kebutuhan anak. Bapak Cha selama ini. Silakan. Iya, baik. Terima kasih banyak. Yang pertama adalah kami sebagai petani ada dua petani. Ya. Yang pertama petani lahan basah dan juga lahan kering. Ya. Nah, kami petani ini ada terbagi dua pertanian, yaitu lahan basah dan lahan kering. Nah, kami ada beberapa sekelompok yang ada di lahan basah. Kami mengalami banyak hal. Belum tentu mereka-mereka yang ada di lahan kering. Kami belum tahu. Nah, sekarang saya khususnya berbicara tentang lahan basah. Tentang bagaimana dari hasil pertanian yang ada, terus kita bisa dapat biaya, dan juga kendalanya seperti apa. Kami sangat merasakan. Yang pertama adalah biaya pasar, biaya pasar yang sangat kami rasakan sekali. Bahwa ketika kami kan di Kelurahan Adang, ini di Kecamatan Abal, khususnya di Kelurahan Adang, di Desa Alaang, Desa Aimoli, itu kan kami serbu satu pasar, yaitu pasar Alur Kecil. Nah, kami tidak bisa masuk ke Labahi karena cerita dari orang-orang atau mama-mama yang ketika jual ke sana, ada papa lele yang usir mereka. Nah, ada papa lele yang usir mereka dengan alasan yang pertama tempat, yang kedua mereka itu kan dari sana datang, tidak bayar tempatnya di situ. Dua alasan itu yang mereka dikejar, sehingga kami di Abal sini kami serang satu pasar, yaitu pasar Alur Kecil yang setiap minggu pasar 2 kali, yaitu hari Selasa dengan hari Jumat. Nah, ketika hasil komoditi kami ketika sudah produktif yang kami harus jualkan kepada papa lele atau orang-orang yang mau beli, itu kan contohnya sawi. Saya buat sawi di sini, tapi di Aimoli ada, Alang ada. Nah, ketika kami bawa ke pasar, nah memadai itu pasar yang belanjanya sedikit. Nah, kami butuhkan banyak atau buka pasar lah, buka pasar bagi kami di Kelurahan Adang, di Kecamatan Abal sini, sehingga hasil komoditi tani kami terjual begitu, banyak yang terjual. Karena contohnya sementara waktu ini kami tidak ada pupuk. Kami dengan pikiran kami bagaimana sawi kami harus baik, sayur kami harus baik, tomat kami, ketimun kami harus baik, itu hanya dengan olahan alami tanah kami dengan air saja. Sementara ini berjalan. Nah, bagaimana ketika kami sudah melakukan itu, ketika pasarnya kalau tidak menerima atau tidak terjual habis, nah kami merasakan apa? Apakah BLT, PKH dan lain-lain? Tidak mungkin. Nah, hal-hal itu menjadi dilema kami. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ketika tahun-tahun kemarin saya rasakan bahwa sawi satu bedeng saja itu kalau kita jual kepada papa lele atau orang-orang papa lele lokal, itu satu bedeng kita bisa jual dengan 120.000 satu bedeng. Itu kami untung karena kami jual per bedeng. Nah, kami jual per bedeng, itu mereka datang ambil dan pergi. Nah, sekarang papa lele kan hilang, tidak ada. Kami langsung terjun ke lapangan, langsung jual sendiri. Iya, jual sendiri. Nah, kendalanya di situ. Jadi kami sangat membutuhkan kalau bisa ada pasar-pasar yang di pemerintah berpikir untuk membukakan bagi kami, sehingga kami bisa buka sayap bahwa hasil pertanian kami dapat tersentuh atau terjual begitu. Untuk pembiayaan anak sekolah sangat membutuhkan kami, karena dari hasil pertanian itu bisa membiayakan anak sekolah, bisa mencukupkan kehidupan dalam rumah tangga. Dan saya pribadi rasakan rumah saya buat itu hasil dari sawi dengan tomat saja. Itu luar biasa itu bagi saya itu. Dari hasil tomat dan juga ketimun saya bisa bangun rumah saya.
Kalau bisa ambil video di rumah. Oh. Kita di pondok. Iya. Iya, Oke. iya. Terima kasih luar biasa Bapak Charles Moll yang sudah sedikit mengupas bagaimana proses dari setelah panen, proses pemasaran. Menjadi masalah memang karena kalau satu pintu baru 3 orang baku rebut itu adalah suatu pekerjaan yang rumit. Karena jumlah pembeli kecil sedikit, sedangkan bahan jualannya banyak. Dan itu akan terjadi deflasi. Maka kata deflasi itu berhubungan dengan nilai jual, dan akhirnya para petani di Aemoli, di Alang dan Sedon pasti akan jual murah. Sehingga mau tidak mau kadang-kadang bisa hampir jual dengan harga pokok dari hasil pertanian tanpa harus menguntungkan. Karena kalau tidak, yang penting dapat uang pokok, uang kembali. Padahal dari sisi bisnis harus ada keuntungan. Karena itu menjadi perhatian buat pemerintah, khususnya dinas pertanian perkebunan ataupun bagian pasar untuk melihat potensi-potensi hasil panen, hasil pertanian di Adang ini, baik itu Aemoli, baik itu Alang dan juga Sedon, untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena kita tahu bahwa kebutuhan sayur mayur ini meningkatkan potensi untuk kebutuhan kekuatan fisik dan kekuatan pikiran, baik otak sendiri. Karena itu tadi Bapak Charles Moll sebagai salah satu petani di Sedon lingkungan 1 menyampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab besar bagi keberlangsungan para petani di sini melalui penyediaan pasar, tempat untuk menjual, dan juga bagaimana memenuhi kebutuhan, termasuk dalam memenuhi pendidikan anak. Karena rata-rata termasuk juga petani muda, pasti anak masih sekolah SMP, SD, dan itu butuh biaya besar. Karena itu pengakuan tadi sampaikan bahwa dari hasil pertanian ini dapat membiayai sekolah. Karena itu yang berikut terakhir yang kami ingin mengetahui dari komunitas Ubah Bakri, apa harapan, keinginan dari keluarga dan juga para petani buat usaha pertanian ke depan. Silakan. Iya. Harapan kami untuk pertanian khususnya di Kecamatan Abal, ya, baik itu ada di Aemoli, Alan, dan juga di Kelurahan Adang. Ya. Kami punya harapan ke depan bahwa penempatan PPL, Ya. penempatan PPL yang ada di Kecamatan Abal, kalau bisa dia harus masuk dan melingkup ke setiap kelompok-kelompok. Ya. Jangan ada kelompok yang dianaktirikan. Itu yang pertama. Harapan yang kedua, kalau bisa pemerintah harus berpikir bagaimana pengadaan pupuk. Ya. Karena 2022 sekarang tahun sementara kami berjalan ini tidak ada produk pupuk yang tersentuh langsung ke pertanian. Jadi kami mengalami kemunduran pertanian. Ya. Contohnya kemarin kami tanam padi. Ya. Tanam padi. Kami kemarin tanam padi, hasilnya tidak memuaskan karena kami kekurangan pupuk. Jadi harapan kami bahwa Dinas Pertanian apa yang menjadi kendala sehingga program dari Dinas Pertanian khusus untuk pengadaan pupuk dalam tahun 2022 tidak ada. Nah, ini menjadi bahan kami sebagai petani muda dan juga petani-petani. Kenapa tidak ada pemasok untuk pupuk ini tahun? Nah, kami petani kewalahan. Itu yang poin kedua. Yang poin ketiga, yang kami sangat butuhkan kepada pemerintah bahwa buka pasar lah bagi kami. Kalau bisa buka pasar ke pulau-pulau, itu harapan kami. Pulau Pura, Pulau Ternate itu membutuhkan pasar. Asalkan pemerintah hadir di sana membuka pasar, sehingga hasil komoditas pertanian kami bawa dan jual di sana. Walaupun barter, kami sangat bersyukur sekali. Walaupun barter. Itu yang pertama yang harus kami butuhkan. Atau kalau ketika kami sudah jual ke pulau-pulau, yang sangat kami butuhkan adalah armada. Nah, kami kan tidak punya armada. Nah, ini pemerintah harus melihat. Justru itu kalau bisa buka pasar ke pulau-pulau. Sehingga hasil pertanian kami jual ke Pantar, ke Pulau Buaya, ke Ternate, ke Pulau Pura. Ke Treweng, itu kan sangat menambahkan kami dan buka pasar memberikan kami petani untuk peluang untuk bisa berjual di bisa pulau-pulau. Distribusi. Itu harapan kami. Luar biasa, Bapak Mama, kakak adik pemirsa yang berbahagia. Itu beberapa poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Bapak Charles Moll selaku salah satu contoh petani di ketiga desa Alang,
Seyeng dan juga Seidon menyampaikan. Yang pertama ialah penempatan PPL, petugas PPL untuk hadir di setiap kelompok untuk memperhatikan pergumulan para petani sini, baik bagaimana mengelola pertanian, bagaimana menghasilkan dan pemasaran. Yang kedua adalah bagaimana peran Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk terus menghadirkan pupuk, karena kita tahu tanaman membutuhkan pupuk untuk menghasilkan hasil pertanian yang baik. Karena kalau tidak membutuhkan kami pengadaan pupuk, berilah kami pengajaran bagaimana membuat pupuk dan lain-lain. Oke. Ya, luar biasa. Dan ada tambahan lagi, kalau memang tidak sempat untuk ada program pupuk bantuan bagi subsidi bagi petani, tapi setidaknya ada program untuk pelatihan pembuatan pupuk dari pupuk kandang atau pupuk dari tanah, dari kotoran yang bisa diolah menjadi pupuk yang baik bagi pembangunan pertanian di ketiga desa ini. Yang ketiga, membuka pasar, yaitu pulau-pulau terdekat yang menjadi sumber-sumber untuk bisa penyaluran hasil pertanian ini, agar mereka juga merasakan, baik di Pulau Pura, Ternate, Tereweng, Pulau Buaya dan juga Pulau Pantar menjadi pusat dari penyebaran hasil pertanian, agar masyarakat sana juga merasakan nikmatnya hasil pertanian dari ketiga desa di Kecamatan Abali ini. Karena itu kami komunitas Umma Bakri menyampaikan terima kasih banyak buat Bapak Charles Setmol selaku petani muda yang juga ketua P3A yang mengatur jalurnya air, sehingga kami berharap juga sayur dari ketiga desa ini bisa sampai di Kalabai. Amin. Kami turun di pasar Kadelang, pasar Impres dan pasar lama, kami juga bisa menikmati hasil dari pertanian yang kami lihat ini. Jangan sampai kita hanya sebatas wawancara, kemudian hasil pertaniannya kita hanya nikmati hanya singgah di alur kecil. Terima kasih, luar biasa. Semangat menjadi petani muda. Amin. Biarlah terus bekerja keras menghasilkan hasil tanian yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak. Salam Umma Bakri. Salam.